ESLC1. My name is Muhammad Faris Wildan, and today we're going to talk about something go more international. Can you imagine kayak magang di luar negeri, ketemu sama orang-orang baru, kenal sama budaya-budaya mereka, dan juga nambah pengalaman yang gak bakalan terlupakan. Semua itu bisa didapatkan di Exchange Program International. Oke, it's awesome, isn't it? Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa sih itu Expro Inter? Lihat-lihat sih para penonton masih belum ada yang tahu sih. Oke, sebelumnya kita bakalan berdiskusi dengan kakak-kakak yang ada di samping di sini. Karena nggak bakalan seru kalau kita bahas sendiri-sendiri. Oke? Kayaknya kita bakalan perkenalan dulu. Mungkin dari kami. Oke. Perkenalkan, nama aku Mima Dewi Universitas dipanggil Windy. Dulu pernah jadi Kodep Expro tahun 2017. Dan di sini sekedar sharing mengenai exchange program internasional. Kan halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodia Rodia dan di sini selaku Kodep Exchange tahun ini, periode ini. Kalau boleh tahu, kau ini dari IOP berapa ya? IOP 3. Kalau saya IOP 12, jadi lumayan ya. Jauh ya. 9 tahun. Jadi gimana nih kabar kakak siang hari ini yang kadang cuacanya bisa hujan lah, bisa panas lah, begini lah, ya, atau segala macam gitu? Baik aja lah, sehat gitu ya kan? Kalau saya alhamdulillah sehat, cuma ini sebenarnya inhaler gara-gara alergi dingin dan hujan semalam, jadi ya agak sakit dikit, tapi karena ada acara ini excited dikit, jadi lumayan semangat lah. Iya, lebih semangat. Ya mungkin perkenalan sudah tadi. Mungkin kita langsung aja bahas tentang apa itu Expro Inter. Oke, first question. Bedanya Expronas dan Expro Inter itu apa sih kak? Kan misalnya Exchange Program Nasional, yang satu internasional. Kan sama-sama magang tuh. Bedanya cuma di luar negeri dan dalam negeri. Ya, kan misalnya kayak magang nih, magang sudah. Terus balik lagi ke rumah. Iya. Bedanya itu apa? Ini mau siapa dulu? Mungkin Kak Windy dulu yang lebih berpengalaman. Oke. Jadi bedanya exchange program internasional dan nasional itu mungkin terletak di seleksinya ya. Seleksi kalau di exchange program nasional kan hanya di Resco Local Exchange Coordinator saja, tidak sampai ke Vice Director of Exchange. Sedangkan kalau exchange program internasional itu alurnya itu Local Exchange Coordinator dulu, baru Vice Director of Exchange, lalu dilanjutkan ke Vice President Exchange Yes Work. Begitu. Jadi itu kalau menurut alur pendaftaran, alur seleksinya. Nah, lalu kalau exchange program nasional itu rata-rata dia nggak dapat gaji, tapi ada juga sih yang gaji. Tapi kalau yang di exchange program internasional itu ada gajinya, tergantung housing class juga. Cuma kan gajinya bisa berupa euro bukan rupiah, guys. Nah, jadi dan persiapan berkasnya juga lebih banyak di exchange program internasional kayak visa atau tiket pesawat atau motivation letter atau work plan gitu. Kira-kira. Mungkin bisa ditambahkan sama Rodi? Oh iya, sama satu lagi nih, lamanya kayak intensitasnya. Jadi kalau untuk Expronas sendiri itu kan sebulan ya, kayak minimal 2 minggu, maksimalnya 4 minggu kalau dari IAS Indonesia ketentuannya. Sedangkan kalau yang di Expro Inter ini, dia itu bisa 3 bulan dan minimalnya itu 2 bulan kalau nggak salah. Jadi antara 2 sampai 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu ada gajinya tapi tergantung hosting place-nya itu ya Pak? Iya, benar. Ya, terus di Expro Inter juga itu dia ada rumahnya untuk yang kita bisa di sana gitu, kayak ada orang tua asuhnya juga gitu, jadi kayak biaya makan dan segalanya itu di cover. Sedangkan kalau dari Expronas sendiri itu kan kita dari rumah masing-masing terus ke instansi yang terdekat gitu. Kalau memang ada juga yang Expronas ke LC lain gitu ya. Kalau LC lain itu gimana? Kalau kayak lain juga ada orang tua asuhnya. Pokoknya biaya akomodasi itu udah cover di hosting. Oh,
sama mungkin perbedaannya di bahasa kali ya. Bahasa. Ya, bahasa itu tergantung hosting Dan place ya ya. lighting program internasional lebih on time, jadi Iya, kalian nggak on bisa time. lelet gitu. Iya betul. Di sana tuh kayak hard worker banget Iya. ya, harus on time. Terus ada jadwalnya, terus kayak perbedaan budaya gitu kan. Jadi tergantung dari mereka. Jadi kegiatan tuh udah tersusun dari mereka sendiri gitu. Lebih ketat ya gitu Kak? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan nih Kak, informasi Expointer itu dapat dari mana ya Kak? Misalnya nih, kalau Expointer di luar negeri, yang di sananya langsung menghubungi IAS Indonesia atau bagaimana? Seleksinya itu memang dari local acting coordinator yang mengumumkan ada acting program internasional. Ini mungkin kan acting program Iya. internasional kan khusus untuk member IAS. Iya, member IAS Member aja. IAS kan. Jadi ya dapatnya dari IAS Word, tapi Iya, diturunkan dulu ke local acting coordinator, nggak bisa langsung IAS Word nih. Iya, terus kita daftar langsung. Daftar ke IAS Word nggak Iya, bisa ke nggak lokal dulu, baru nanti seleksinya nasional, Iya. lalu internasional gitu. Berjangka ya guys? Iya. Iya, jadi nanti dari IAS World ngasih informasi di website tertentu, terus kayak dari IAS Indonya, terus di IAS Indonya kan VDI itu kan ada grup sama kodek-kodek ya, nanti Iya. di-share informasinya, terus nanti dari kodek baru diseleksi juga dari peserta-peserta yang dari LC-nya masing-masing gitu, dia memang bertahap gitu. Nah, kan biasanya di Expointer pasti ada programnya nih Kak. Iya. Program-program di Expointer itu apa aja sih? Misalnya kayak pertukaran mahasiswa, yang sudah dijelaskan tadi magang, dan di situ saya dengar-dengar ada konferensi ya. Konferensi sih Itu tergantung tergantung sih, hosting place ya ngadainnya atau enggak. Tapi rata-rata itu magang berupa kerja ya. Praktik Gitu. kerja. Praktikum, istilahnya praktik kerja lah di lapangan langsung gitu. Hmm. Ada mungkin ditambahin sama Rodi? Oh iya, tapi ini tergantung lagi sama hosting place kebijakannya. Iya. Jadi biasanya tuh dari hosting place, beberapa hosting place itu mengadakan juga kayak tour gitu, tour pengenalan budaya juga di daerah Iya. sana. Jadi biasanya tuh kayak untuk workingnya mereka biasa dari jam 7 sampai jam 4 misalnya, jam 4 setelahnya itu free time itu diajak jalan-jalan sama yang orang tua asli nih, misal kayak bisa kunjungan ke pabrik, industri-industri kayak gitu, atau memang kayak tour untuk jalan-jalan refreshing gitu kayak Iya, wisata ya kuliner, wisata ya. Jadi iya. kayak wisata kayak gitu. Jadi untuk magangnya ada, terus jalan-jalan di sananya juga ada gitu. Itu sih. Seru. Harus ikutin Expointer. Iya. Iya. Nah, Harus. yang jadi pertanyaan selanjutnya, kan kita ini di Faparta nih Kak. Bagi anak-anak mahasiswa yang pengen ikut Expointer nih, misalnya contohnya saya ikut Expointer, manfaatnya apa Kak? Manfaat banyak sih. Mungkin dari kami dulu nih. Pertama, kalian kan dapat link tuh dari orang luar negeri kan. Relasi ya. Nah, entah itu dari Eropa atau dari Asia Pasifik sendiri gitu kan. Terus itu kalian juga belajar on time juga. Lalu dapat sertifikatnya kan sertifikat internasional tuh. Jadi kan bisa bikin CV di kalian itu untuk kerja gitu kan. Terus tuh apalagi lagi yang paling penting sih kalau menurut saya sih ya uangnya sih. Uang, Nggak ya, main-main. main-main. Gajinya kan nggak main-main guys. Karena rata-rata kan kayak Eropa, Iya, Euro. Euro. Bayangin 1 euro tuh Iya. 15.000 kalau nggak salah di Indonesia kan. Ya, betul. Kayak mungkin bagi mereka itu jumlahnya dikit, tapi kalau udah dikonversi ke Indonesia itu bisa kayak ya kalau misal dapat selama 3 bulan Iya, tuh kan? Lumayan. iya 20-an juta gitu istilahnya. Jadi kayak balik modal sama yang kita daftarin gitu, uang apa preparasi uang-uang yang kita keluarin itu bakal balik modal bahkan malah untung. Itu sih yang manfaat yang paling on point kalau menurut aku sih. Sesuai sama apa yang sudah kita usahakan. Iya, Hmm. selain praktik dan pengalaman exposure kita keluar negeri, terus bahasa-bahasa kita makin kenal sama relasi, uangnya. Uang ya. Karena time is money, Iya. kalau nggak ada money-nya ya, nah. Money comes first. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Windy sebelumnya, mungkin negara-negara yang pernah Expointer itu misalnya kayak melakukan pendataan gitu, Aha. dan juga yang sering ngirim undangan. Undangan itu ya, Ya. terima gitu kan. Itu Oh, negara mana aja Kak? Oke, negara yang sering dikunjungi itu kan kemarin waktu angkatan aku kan si Agi itu ke Switzerland. Sama katanya yang famous itu Jerman juga. Tapi itu harus slotnya itu Iya. cepat
cepat terisi gitu guys. Jadi harus cepet-cepetan dan kalian harus berkompetensi di situ. Iya. Tapi ya karena gajinya juga tinggi ya di Switzerland sama Jerman, mungkin itu juga ya faktor pendukungnya. Iya betul. Sama kan rata-rata yang banyak tuh ya untuk apa ya, hosting kelasnya itu tergantung dari IAS-IASnya sendiri. Jadi kalau misal kan ada IAS misal ini IAS Venezuela atau IAS di Jerman kah atau IAS di mana. Nah yang punya IAS itu yang punya broker extra income. Jadi hosting kelas itu berdasarkan dari IAS-nya sendiri. IAS di sana tuh ada apa aja misalnya. Jadi kalau misal kita ke negara yang nggak punya IAS itu kayak Nggak bisa, bisa, ya, bisa. Gitu. Orang nggak ada di katalog Expro Inter. Iya. Iya, smart. Betul. Jadi kenapa yang famous itu Jerman, Belgia sama Switzerland karena ya Iya. rata-rata memang di sana yang Memang paling iya, banyak paling populer pilihannya. Karena banyak juga slot yang mendaftar, sedangkan mereka juga ada tuh kapasitas Iya, sudah mendaftarnya. pasti. Jadi kayak nanti bakal ada wawancara lagi di Iya. sana. Jadi kayak misal Jadi kayak rebutan lah. rebutan dan itu bahasa Inggris lah tentunya. Tapi kalau Jerman harus ada basic Jermannya juga sih. Iya, jadi tergantung. Tergantung negara ya. Iya. Gitu sih. Tadi kan sudah disebutkan tuh kak, kayak kayak pembahasan itu, Iya. itu bisa dibilang tantangan umum nggak sih? Tantangan umum. Iya, tantangan umum Bisa untuk sih. expointer gitu misalnya. Iya sih. Tantangan umumnya ya itu tadi kan mengenai bahasa atau enggak apa ya, lebih ke seleksinya itu ke work plan jelas atau enggak, ngapain aja di situ magangnya kayak gitu loh. Jadi lebih kalau yang lolos seleksi itu lebih tersusun rencananya. Mau ngapain aja di situ, bukan hanya sekedar jalan-jalan aja, tapi Iya. kayak program misalnya minggu pertama nih ke lapangan pertaniannya, nanti kedua nanti ke laboratoriumnya. Nah, lebih jelas kayak gitu, lebih terstruktur. Jadi itu yang bakal lolos biasanya seperti itu. Dan budgetnya juga harus disesuaikan. Terus kemarin sempat nanya-nanya ke Kak Aji ya, untuk Iya. tantangan bagi Kak Aji sendiri itu malah justru kayak diri sendiri sih, kayak kan kadang diri sendiri juga kayak masih dilema lah, kayak ikut gak nih tapi takut di sana sendirian gitu-gitu. Nah justru itu yang bikin tantangan rasa ragu dari diri sendiri. Iya, Itu pokoknya yang beraniin aja, berani aja ambil resiko. apply aja, Iya. lolos atau enggak, udah Nanti, amat gitu lah ya. Yang penting daftar aja Daftar dulu. aja dulu. Mana tahu hoki ya kan dapat Iya. gaji euro kan lumayan. Lumayan. Nah, Iya. jadi kayak Bang Aji tadi kan, kayak kenapa sih mahasiswa itu kadang-kadang harus mempertimbangkan nih dirinya untuk mengikuti expointer gitu kak. Jadi kayak Bang Aji tadi mikir-mikir dulu nih, kayak Iya. ikut gak nih, oh ya udah gas aja dah gitu. Mungkin jadi pertimbangan yang pertama tuh kuliah sih, karena Iya, waktu Iya. kuliah. iya waktu kuliah. Kan biasanya kan mengerjakan skripsi kan, kalian exchange program internasional. Jadi Iya. ya itulah waktu dan juga ya budget tadi juga Iya. dananya dari mana juga diperhitungkan. Transportasinya gimana, akomodasinya di sana kayak gimana, kayak gitu Iya. yang dipertimbangkan sih. Sama mental. Mental ya. Sama mental. Itu aja sih sebetulnya. Cuma ya berat. Ya sangat berat sih dilihatnya. Hmm. Dan bahkan didengarnya tuh sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan, Iya. apa yang sudah kita inginkan, kayak persiapan itu tentang kayak nyiapin berangkat apa, dan ya teman really. Iya. Jadi worth it. Itu sih. Nah, pesan-pesan kakak nih untuk yang pengen ikut experimenter, misalnya kalau ada yang tertarik untuk penonton kita, ada pesan untuk mereka? Pesan-pesannya kalau ingin ikut exchange program internasional harus baca dulu ya katalognya dengan benar, costing class mana aja, sesuaikan dengan budget kalian masing-masing ya. Dan apa ya, kalau dipersiapkan itu juga seleksinya juga agak susah di tingkat tinggi dan terutama di presiden exchange juga itu susah juga. Itu sih ada tambahan dari Doni mungkin. Untuk pesan-pesan sih sebetulnya jangan takut aja sih, terus terkait pendanaan mungkin para audiens nih ya yang pengen, apalagi khususnya anak IAS ya kan, karena kan emang yang bisa ikut ini kan anak IAS ya. Gak usah khawatir terkait pendanaan, karena pendanaan tuh bisa kita ajukan proposal ke fakultas ataupun ke universitas gitu, karena kan itu hitungannya kita kan
membawa nama universitas juga gitu. Jadi kayak buat mereka tuh juga suatu benefit gitu kalau misal dikasih dana gitu. Terus juga kita bisa ke sponsorship, cari-cari proposal ke yang lain gitu, ke instansi-instansi yang terkait. Karena kan ini kan internasional, bisa aja kayak kita membangun budaya kita juga, budaya Indonesia ke sana gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa dikhawatirkan lah terkait pendanaan. Yang penting tuh coba aja dulu gitu ya Kak. Iya. Daftar aja dulu. Gak apa-apa repotin lokal exchange koordinatornya nanya-nanya Iya. biar dia bosan gak apa-apa. Gak apa-apa. Kena tuh. Nanti. Justru itu malah makin menarik minat kita. Iya. Kayak kapan lagi kita ke luar negeri gitu. Terus ada yang kita lakuin, kita kerjain, nggak cuma jalan-jalan aja gitu. Karena kan pengalaman kerja nggak semua orang bisa kerja di luar negeri. Di Indonesia aja susah cari kerja kan. Nah, udah di sana kita ke luar negeri digaji juga gitu. Itu sih. Tapi gajinya lumayan kalau masuk Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya ini Kak, kayak untuk persiapan berkas tadi. Iya, Nah, berkas. pendanaannya itu kalau mau ikut expo inter dari fakultas nih misalnya, itu berapa ya Kak? Kalau ada? Kalau dari fakultas atau univ untuk ngasih dana itu kurang tahu. Cuma kalau untuk yang Kak Aji itu pure uang sendiri ya Kak? Iya, biar uang Uang sendiri. sendiri. Kira-kira tuh dana yang harus disiapkan sih Kalau dana Iya. disiapkan itu untuk visanya itu sendiri itu 50 sampai 70 juta. Belum lagi tiket pesawatnya kan tergantung destinasi tergantung press ya. destinasi. Jadi itu. Terus tuh apa lagi ya? Tapi Paspor, ya jangan paspor lupa. betul. Tapi kalau yang di sana tuh kalau di sananya ya itu kita nggak ngeluarin uang ya Kak. Kayak karena kan kita makan tuh di cover mereka. Tergantung hosting place. Iya, tergantung sih hosting place-nya ya. Cuman biasanya harganya sudah dibuat Iya, di hosting place itu. udah di cover gitu lah istilahnya. Gitu sih. Untuk program-program kerjanya, masa kita di situ cuma kayak magang kerja gitu, kan pasti ada pembelajaran yang lainnya gitu. Jadi contohnya apa nih Kak? Kalau Kakak bisa berikan contoh misalnya selain kerja kita belajar apa juga Kak di Expo Inter itu? Belajar budaya sih. Budaya terus terkait orang-orang sana, cara kerja mereka gitu. Yang jelas lebih ya memperdalam wawasan lah terkait negara itu juga. Gitu. Kayak kepedulian anggur biasanya kan dia kan ada pembuatan anggur kayak gitu Iya. kan. Bisa sih untuk Sebenarnya juga kalau kita magang ke sana juga bisa buat skripsi buat juga. skripsi ya. Kayak mungkin kita studi kasus studi banding antara sana sama Indonesia tuh kayak gimana regulasinya kayak gitu. Itu bisa gitu. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu kita kerja. Asal ya ada yang dipikirkan gitu. Iya. Nah Kak, mahasiswa itu gimana sih cara mencari informasi untuk daftar Expo Inter itu untuk kelanjutannya? Pertama banget sih harus daftar IAS sih. Iya, daftar IAS. Harus Jadi daftar member IAS. IAS Jadi dulu, member guys. IAS dulu yang pertama. Masuk IAS dulu bro. Nah, IAS dulu. iya jadi kalau Lihat misal, dulu, bro. iya kalau misal udah masuk IAS tuh otomatis informasi itu pasti bakal disebarkan asal kalian member IAS. Gitu. Nanti dari aku sendiri, terus dari IAS Indonya bakal nge-reach kita masing-masing yang bisa informasi kita sebarkan gitu. Ya, tapi ya syaratnya harus IAS member dulu. Gitu. Dari IAS Member bisa juga tuh website kan dari IAS Member bisa. Iya. www.expronas atau Exprointer, Exprointer iya. gitu sih. Nah kalau boleh tahu Kak, kan tadi ada batasan mahasiswa ya. Kalau boleh tahu itu batasannya berapa aja ya? Misalnya kayak 20, ya slotnya 20, 30 sampai 50 Jumlah orangnya kan? Ya jumlah orang. Itu tergantung Tergantung hosting. hosting plus biasanya Iya. ada di katalognya itu jumlah pesertanya itu yang Iya. ikut berapa. Hmm. Nah biasanya sih 20 tuh juga banyak sih. Iya. Nah, Kalau yang kadang itu 5 orang kan? Iya. Ada loh. yang Iya. digajinya itu cuma menerima dua Dua aja. orang. Dua orang. Ada. Tidak sebanyak exchange program nasional kuotanya. Iya, dia memang lebih sedikit gitu. Karena memang nanti bakal disebarkan ke kayak satu rumah yang memang farmer asli di situ. Jadi emang di situ tinggalnya, terus kayak orang tua aslinya itu mereka. Terus yang mereka kelola tuh ya kebun petani di situ. Iya. Ada pemasarannya juga di situ. Itu sih. Berarti itu sesuai negara sama hosting place-nya masing-masing ya? Iya, kebijakan
kebijakan masing-masing. Nah, selanjutnya itu kayak kan kita nih dapat gaji untuk kayak kan kita kerja gitu, kerja dapat gaji terus nanti magang lagi. Itu kalau boleh tahu itu kan kerjanya sesuai tempat kerjanya ya. Kalau boleh tahu Kak, kerja mereka yang di lahan hutan itu selain anggur apa aja sih Kak? Banyak ya, Banyak. Karena kayak gandum, iya, ada bukan pertanian aja sih, tapi kalau yang di Jerman sama Belgia itu rata-rata peternakan. Cuma yang memang mereka nih sistemnya tuh kayak besar gitu loh Kak, kayak peternakan gitu. Jadi di peternakan juga di samping itu ada kayak kebun yang mereka khususkan gitu, misal mereka bagian hortikultura, jadi di situ ada hortikultura sama peternakan. Cuma rata-rata tuh yang bagian peternakannya paling banyak sih farmernya gitu. Kayak dari itu besar gitu, kayak misal ternaknya ada ternak sapi, domba, ternak babi gitu juga ada. Babi ada juga. Ada di sana kan di sana. Di sana terus kayak industrinya juga ada, jadi kayak pemasarannya pemasarannya lebih banyak juga, distribusinya ke sana apa ke agen-agen atau kayak ke retail gitunya. Itu lebih besar lah. Jadi nggak fokus kayak satu aja gitu. Tapi tergantung hosting place-nya itu lah. Iya. Semuanya itu tergantung hosting place. Kalau semalam Kak Aji itu di mana tuh Kak? Mana kemarin ya? Switzerland. Kemarin sih waktu Kamelias bilangnya ini berry. Perkebunan berry. Iya, perkebunan berry. Jadi dia lebih ke on-farmnya, lebih ke kebunannya. Perkebunannya. Sesuai lah sama jurusannya. Iya, Agrotech kan. Agrotech gitu. Kalau nggak salah kan juga mendaftar tuh Kak? Ya, aku mendaftar mungkin di bisa anggur, share jadi juga ya kayak permasalahan kayak anggurnya gitu kan. Jadi lebih dapat agribisnisnya kayak gitu. Di mana tuh Kak? Belgium. Oh, Belgia juga. Iya. Belgia ternyata. Kalau gimana? Mungkin ini sih Kak, mau nanya kayak alur pendaftaran yang lebih spesifiknya gitu. Kayak apa aja yang diperlukan gitu. Apa aja sih berkas-berkas yang diperlukan Ya, terus untuk isinya. daftar sprinter kayak isinya apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita ketik gitu. Oh iya. Nah berarti seleksinya itu kan awalnya tuh dari local action coordinator dulu ya. Di situ kan ada kayak motivation letter sama work plan, itu kayak schedule minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain. Nah itu terus itu sama apa tuh? CV ya. Nah itu sudah di local action coordinator, nanti berlanjut lagi ke vice director exchange di IAS Indonesia. Di situ nanti ditanya berapa sih anggaran yang kamu miliki di situ. Jangan jawab cuma 20 juta ya guys. Yang paling enggak tuh 70 juta tuh sudah ada di tangan gitu guys. Jadi ya itulah. Sama motivation letternya juga harus 1000 kata, dan itu harus benar-benar jelas mau ngapain aja di sana. Jangan ngambang rencananya gitu kan. Semuanya in English. Semua in English. All in English. All in English. Wawancaranya juga. All in English. English. Mungkin spill pertanyaannya tuh Kak. Ulun penasaran juga. Satu atau dua mungkin? 5. Aku juga lupa Selain dana gitu. Karena kalau dana tuh mungkin penting banget sih. Dana itu sudah hal wajar sih. Dalam bahasa Indonesia aja ya. Iya. Nah, kalau di sana nih misalnya nggak ada transportasi, kayak gimana sih kamu ngakalin pergi ke tempat hosting place? Misalnya nggak ada yang antar jemput juga, nah itu pakai apa? Kayak gitu. Biasanya sih pakai sepeda ya. Mereka cuman harus nyewa. Nah itu kita harus tahu anggarannya juga di situ. Terus itu ngapain aja sih di hosting place? Mau minggu pertama itu intinya di kebun, itu di kebun ngapain, mau manen atau mau nanam atau ngapain, pokoknya kita harus nanya local action coordinator itu serinci-rincinya. Nah itu kita mungkin. Terus itu sih yang aku ingat sih. Sopan, soalnya sudah 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Iya. Oh iya Kak, kan tadi work plan tuh. Kalau work plan yang kita tulis 1000 atau 2000 kata gitu. Motivation letter itu. Bukan work plan. Kalau work plan nggak ada batasan. Oh, nggak ada batasan.
Jadi Cuma kayak dibikin table gitu guys. Iya, Oh. rapi gitu ya. Yang rapi, misalnya minggu pertama nih di Huffington apa namanya di situ dirinci gitu. Ya paling 5 kalimat aja kayak gitu aja. tapi workflow itu bisa nggak sesuai apa yang kita tulis nggak Pak? Kayak misalnya Iya, kita bisa workflow di sesuai. sini, Kan terus harus kita keterima di sesuaikan. negara sini. Kan harus sesuaikan dengan Huffington itu kegiatannya itu apa aja. Iya. Gitu. Jadi nanti kan pas direktur exchange yang hosting class tujuan itu yang memeriksa ini apakah sesuai ini dengan kegiatan di hosting class gitu biasanya. Jadi Nah, terus tuh work plan itu Work kalian plan tuh udah punya rencana Punya rencana lah, punya yang rencana matang yang gitu. detail, matang buat kesana. Jadi kayak nggak ngangong-ngangong gitu. Iya. Nanti dibuang orang. Iya. Di negeri orang. itu bisa dibilang 50-50 lah. Tapi sayangnya ya, ini udah nggak kerasa, udah masuk game of the video ya. Sedih. Kita udah ngobrol lumayan panjang, dapat info-info tentang apa itu Iya. Explore Inter. Sayangnya harus kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kakak ada pesan yang Statement. Pon? Closing Iya. statement. Ya, Iya. closing statement. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para penonton yang mungkin sangat tertarik untuk mengikuti Explore Inter ini? Gas aja untuk exploiter, oke? Gas aja. Ya. Gas, oke gas. Khususnya untuk member-member IAS, Iya. apalagi member exchange ya. Harus kudu wajib Iya, ikut itu. harus bisa sih, karena kalau misal kalian udah ada minat nanti bakal dibantu banget biar bisa tercapai gitu. Itu sih, yang penting ada niat dulu. Terima kasih banyak Kak Wendy, Iya, Kak Robi yang makasih. udah banyak banget nih kita panjang lebar sharing-sharing tentang Explore Inter juga. Bagi kalian yang pengen ikut Explore Inter, jangan lupa kalau IAS Indonesia, IAS LCWM dan juga Daily of Exchange bro. Jangan lupa di follow. Iya. Karena nanti di sana ada Q&A juga ya. Oh, ada Q&A juga mungkin. Iya. Q&A itu kalau ada yang ingin bertanya bisa dijawab secara online. Nah, Iya. mungkin itu dulu obrolan kita hari ini. Hai, Muhammad Farsudan, Kak Windy, Kak Robi will take our leave. See you later. Bye bye.